Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati para alim ulama, para asatid, para kiai, para sepuh bin sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus beliau Yai Aziz, Ustadz Hakam, Ustadz Badrus, Haji Yusa, Ustadz Yusuf, sedaya hadirin wal hadirat ingkang boten saged kawula sebutaken setunggal bobo setunggal tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat ta'zim kami kepada Anda semuanya. Tapi kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita seperti malam hari ini membawakan keberkahan kepada kita, membawakan kemanfaatan kepada kita. Dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang seperti ini menjadi sebab kita untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nadrah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan-pertemuan pada seperti malam hari ini menjadi sebab kita untuk saling al-mahabbah, saling mencintai lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, fillah wa billah. Kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata faidah, manfaat apabila orang mencintai seseorang karena Allah, itu manfaatnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, kenapa Anda senang kepada orang itu? Kamu dapat sesuatu dari dia, dapat duit, dapat jabatan, dapat pangkat, dapat pekerjaan, dapat apa kamu? Oh enggak, saya cinta dia karena dia soleh, karena dia orang yang mengajak kita untuk beribadah kepada Allah, dia mengenalkan kita kepada Allah. Kalau saya dekat sama dia, saya senangnya diajak majlis yang baik. Kalau saya dekat sama dia, saya bisa dekat sama orang-orang yang baik, saya dikenalkan dengan orang-orang yang baik, saya dikenalkan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, semakin cinta kepada Nabi Muhammad dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cinta karena Allah. Anda benci karena dia mengganggu sesuatu hal yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan agama dirusak. Dia mengajak orang untuk maksiat. Nah, saya benci kepada orang tersebut karena itunya. Nah, maka ini adalah benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah martabat, ini adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang tersebut. Mudah-mudahan ya pertemuan-pertemuan seperti ini membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kita. Karena disebutkan bahwasanya nanti di akhirat itu ada orang-orang yang kenal sama kita, pernah majelis, pernah dzikir bareng, pernah taklim bareng. Misalkan ketemu ternyata ada yang celaka, maka ditolong. Orang yang celaka tersebut
ditolong oleh orang-orang yang telah beruntung. Apa pasalnya? Karena dia berteman, bersahabat, dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang terjerumus karena suatu kesalahannya, ditolongi oleh sahabatnya. Ini adalah teman yang betul-betul bisa membawa kemanfaatan bagi kita dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita punya teman-teman yang model seperti itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sudah di penghujung bulan Rajab, tapi tidak ada kata terlambat bagi kita. Kita akan kaji sedikit, mudah-mudahan membawa dampak yang positif, membawa perubahan, dan membawa kita untuk semakin semangat mengejar ketinggalan-ketinggalan kita. Allahumma amin. Qala ba'dul ulama, ini saya bacakan kitab dari Kanzun Najah As-Surur. Sebagian ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar. Rajab ini adalah bulannya istighfar. Wa Sya'banu syahrus salati ala nabiyil mukhtar. Dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pilihan. Wa Ramadhanu syahrul Quran, dan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Karena di dalam Ramadan ini diturunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfud. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke Lauhil Mahfud, ya, itu dalam bentuk sempurna itu pada bulan Ramadan, ya, 17 Ramadan ya, nuzulul Quran ya. Pada bulan Ramadan kemudian diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad SAW dalam 23 tahun. Tapi diturunkan ke langit dunia ini tanggal 17 Ramadan. Tadi di bulan Ramadan. Oleh karenanya dianjurkan untuk kita membaca Al-Quran. Maka fajtahidu rahimakumullah ta'ala fi Rajab. Maka berusahalah, mudah-mudahan Allah merahmati Anda semuanya di bulan Rajab ini, di bulan kita ini. Fa innahu musimut tijarah, karena bulan Rajab ini adalah musim berdagang. Kalau kita tahu ada musim big sale ya, apa itu namanya itu? Musim diskon besar-besaran itu. Ya, musim ini adalah kayak dulu pernah musim cincin, pernah ya, ada ya musim ya. Ada kemudian musim bunga apa itu? Ya, musim apalah. Ini adalah musim kita untuk cari amal. Bulan Rajab ini musimnya. Maka bagaimana? Fa'muru awqatakum fih, maka makmurkan waktu-waktu kalian di dalam bulan Rajab ini. Jangan sia-siakan. Wa huwa awanul imarah, ini adalah waktu kita untuk memakmurkan. Faman kana tujar fahadil mawasim qad dakhalat. Kalau dia memang pedagang, ini musimnya sudah masuk. Kalau memang dia itu semangat untuk ibadah, musimnya sudah masuk. Anda punya semangat untuk beribadah, ini musimnya sudah masuk. Mari semangat gitu ya. Faman kana maridan bil auzar fahadil adwiyatu qad humilat. Siapa orang yang sakit dengan dosa-dosa, ini loh, ini musim ini obat-obatnya sudah dibawa, sudah disediakan. Kapan? Kalau kita penuh dosa, ini musimnya. Kalau kita penuh kesalahan, ini musimnya. Obatnya sudah disediakan. Mari masuk. Anda pengen bukan berobat, pengen dapat keuntungan, ini sudah masuk musimnya. Jangan sampai ketinggalan. Nah gitu, jelas ya? Berarti diibaratkan oleh sebagian ulama tadi bahwasanya Rajab ini adalah bulan kita untuk istighfar. Ibaratnya begini. Kalau ada orang yang punya baju, itu kira-kira sebelum dimasukkan ke dalam lemari, disimpan, ditata, ya, itu kira-kira
perlu dibersihkan dulu atau langsung dikasih wewangian dulu? Dibersihkan dulu, betul ya? Berarti misalkan kita punya sarung kotor begitu, maka sebelum kita kasih minyak wangi, sebelum kita setrika, sebelum diperindah, perlu dibersihkan dulu. Dibersihkan itu pakai istighfar. Nah, sama. Ini semuanya adalah menyongsong bulan hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Ramadan. Untuk menyongsong bulan Ramadan. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, yang kotor-kotor dibersihkan dulu, dicuci dulu. Nanti masuk bulan Sya'ban, baju yang sudah bersih, sudah dicuci, itu diperindah, di minyak wangi, kemudian disetrika, kemudian dilipat. Kemudian di bulan Ramadan sudah siap semuanya, tinggal letakkan, disimpan rapi, bagus, sudah siap semuanya. Itu ibaratnya begitu. Belum dicuci, tahu-tahu diminyai. Belum dicuci, belum diminyai, belum ditata, tahu-tahu dimasukkan lemari. Pantas? Jangan-jangan merusak pada yang lain nanti. Itu ibaratnya ini. Oleh karenanya, ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini betul-betul bulan hadiah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa a'inna 'alal qiyami wasyam. Ketika sudah di bulan Rajab, ya Allah berikan keberkahan kami di bulan Rajab, juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami sampai masuk bulan Ramadan. Tolong kami ya Allah untuk bisa melakukan puasa sebagaimana mestinya, dan juga melakukan ibadah sebagaimana mestinya, semaksimal mungkin. Kapan persiapannya? Beberapa bulan sebelumnya dipersiapkan, karena dikesankan bahwasanya ini ada tamu agung. Saya mau tanya, kira-kira ini kalau ada tamu yang agung, kita tahu bahwasanya itu adalah tamu yang agung, tapi beliau datang tanpa persiapan, dadak, kira-kira penyambutannya bisa istimewa? Bisa maksimal? Tidak akan bisa maksimal. Saya masih ingat betul waktu itu guru mulia kita ya, yang majelis ini nyambung kepada beliau, yaitu Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau itu mau datang ke Indonesia, salah satunya keliling sampai ke kota Kuningan. Ternyata persiapannya 3 bulan sebelumnya sudah rapi. 3 bulan sebelumnya. Kira-kira kalau persiapannya 3 bulan, acaranya maksimal enggak? Penyambutannya maksimal enggak? Istimewa enggak tamunya? Istimewa. Coba kalau dadaan, misalkan ini tahu-tahu enggak ada persiapan apa-apa, orang-orang datang ke sini acara. Maksimal, sound systemnya pasti enggak ada, belum disiapkan. Ini semuanya air mineral, air minum, kemudian jajan-jajan pasti tidak ada. Kenapa? Tidak ada persiapan. Begitulah. Kalau ada, walaupun kita tahu bahwasanya itu tamu mulia, tapi kalau tidak ada persiapan, tidak akan bisa memuliakan, mengistimewakan semaksimal mungkin. Betul? Diibaratkan juga ada orang tidak pernah olahraga, lama tidak olahraga. Sudah bahkan puluhan tahun atau bertahun-tahun dia tidak pernah olahraga ya, karena ini saya mau cerita, diajak sama teman-teman, kita kan tidak pernah olahraga, yuk sekali-kali futsal gitu. Kemarin ini baru minggu kemarin, kemudian tidak pernah olahraga, tahu-tahu langsung olahraga
dengan judul karena olahraga itu menyehatkan. Saya tanya, olahraga menyehatkan apa tidak? Menyehatkan. Tapi ternyata tanpa pemanasan, tanpa latihan, langsung olahraga 1 jam. Kira-kira sehat apa jarem? Kadang-kadang bahkan bisa cedera itu. Cedera enggak bisa olahraga lagi. Apa masalahnya? Enggak dilatih dulu, enggak dibiasakan dulu. Langsung dia. Sama. Ini Ramadan, saya mau tanya, Ramadan istimewa atau bukan? Istimewa. Ibadah di dalamnya banyak fadilahnya? Banyak. Tahu apa tidak? Tahu kita. Tahu apa tidak? Tahu. Tapi pertanyaannya, maksimal apa tidak? Nah, kita lihat aja kenyataannya. Nanti kalau di bulan Ramadan, awal Ramadan, luar biasa. Full masjid itu. Taraweh dan lain sebagainya full. Nanti semakin ke belakang itu semakin ada kemajuan. Ya, semakin maju, semakin maju, semakin maju. Nanti semakin mepet sama imamnya. Ya, maju softnya habis. Padahal Ramadan ini yang paling istimewa adalah justru 10 terakhir. Justru yang 10 terakhir hilang habis. Kenapa? Banyak orang yang sudah cedera. Banyak orang yang sudah apa tadi? Kejulinu ya, apa itu tadi? Kenapa? Dia tidak ada persiapan. Tidak dipersiapkan, tidak dilatih, tidak dibiasakan. Oleh karenanya persiapkan jauh-jauh hari sebelum datangnya Ramadan, sebagaimana anjuran baginda Nabi besar Muhammad SAW, maksimalkan ini, persiapkan, bersihkan diri dulu, kemudian hiasi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Ramadan insya Allah bisa maksimal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan bahwasanya dulu di Hadramut sana, Tatarim, itu mereka orang-orang tua dulu, mereka itu mempersiapkan untuk penyambutan Ramadan itu luar biasa. Bagaimana penyambutannya?